Jumpa lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue. Judul kali ini gue kasih ya si Cepot Biang Kerok. Ada beberapa kejadian di rumah tuh yang ujung-ujungnya tuh hubungannya sama dia gitu. Jadi gue kan sebagai cucu dari keturunan Sunda, dari aki sama nik gue ya. Tuh dari kecil tuh gue suka diajak nonton di TV ya, nonton TV. Dulu kan TVRI. Itu pertunjukan wayang golek, apa namanya, dalangnya itu Ki Asep Sunandar Sunarya. Gue suka banget tuh. Kelihatannya kan tiga dimensi ya kayak boneka itu kan ya, wayang golek. Dibandingkan dengan wayang kulit dari Jawa. Nah ada satu tokoh yang emang ngebanyol banget, terus banyak akal buat supaya dia bisa keluar dari masalah. Nah itu si Cepot namanya. Ciri khasnya dikasih warna merah ya di mukanya ya. Kalau nggak salah tuh artinya agak emosian ya pribadinya gitu. Itu gue suka banget. Tokoh si Cepot, konyol, ngebanyol, banyak akal gitu kan. Pada akhirnya gue dibeliin satu sama aki gue tuh, gue dibeliin si Cepot satu sama Gatot Kaca satu. Itu awal-awal ya. Terus karena dibeliin, ya terus gue bilang, Ki, kayaknya ntar mau sekolah wayang golek deh di Bandung, ada kan? Gue bilang gitu tuh ke aki gue. Karena gue emang deket banget sama aki gue gitu. Terus udah jalan waktu, nggak berselang lama gue dibeliin lagi si Cepot lagi karena gue suka banget kan si Cepot. Aki gue baru pulang dari Subang, Subang apa Tasik ya, ya pokoknya dibeliin lah wayang si Cepot. Nah si Cepot kayak begini nih kalau buat yang belum tahu. Nah jadi hubungannya kejadian di rumah tuh sama dia ya lumayan konyol kejadiannya, nggak ngebahayain tapi konyol gitu. Jadi tuh pas gua kelas sekitaran kelas 6 SD atau SMP lah ya. Itu kunci rumah hilang. Kunci rumah utama. Jadi kan ada ibu gua, bapak gua tuh nyiapin kunci itu 3. Jadi ada yang utama tuh maksudnya paling komplit. Dari gembok rumah depan, pintu utama, pintu samping, ada pintu kamar juga gitu. Kalau yang kunci cadangan tuh cuman buat gembok sama pintu utama, pintu kamar enggak. Jadi serenceng itu kunci pintu utama itu hilang. Suatu hari gua lupa hari apa, bulan apa, tahun berapanya, pasti antara SD sama SMP. Itu hilang, dicari-cari di semua sudut rumah. Tiap hari kita cari, itu jadi nyari lebih dari sehari ya. Hari ini nggak ketemu, cari lagi, siapa tahu keselip di rak-rak buku. Di mana lagi, di mana lagi. Udah beralih besoknya cari lagi ke sudut-sudut kamar. Yang kunci pintu yang utama itu yang kuncinya macam-macam. Karena kan dikhawatirin kalau nanti jatuh di jalan, diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab, punya niat nggak baik. Nah jadi repot kan. Bisa kebobolan rumah bapak sama ibu gue gitu. Jadi makanya sibuk kita nyari tuh. Sibuk nyari, ya lanjut lagi lah dengan kegiatan. Pulang dari sekolah, bapak ibu gue pulang dari kantornya kerja. Cari lagi kita. Pokoknya dicari terus tuh kunci. Atas bawah sampai ke tempat-tempat, ke hal tempatnya nggak mungkin gitu. Ke dalam kulkas, cari ke
apa ya namanya, gudang sampai dibongkar, takutnya jatuh keselip di gudang. Terus kita cari ke mesin cuci yang pengeringnya atau pembilasnya, terus ke lemari perkakas, pokoknya ke semua tempat yang tadinya gampang dilihat sampai nggak masuk akal kalau itu kunci nyempil di situ gitu. Terus 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari, dan setelah 1 minggu kunci itu satu renceng itu yang segitu banyak, dan kalau bunyi kerincing-kerincing gitu ya, ketemunya itu di atas meja belajar gue di kamar gue, dan meja belajar itu tuh tiap hari gue pakai gitu loh. Satu buat belajar, terus buat nyiapin buku kalau besok berangkat sekolah. Itu kelihatan banget tuh kunci plek ada di situ tiba-tiba, kalau nggak salah siang-siang deh, antara zuhur menuju asar, hari Sabtu atau hari Minggu, pokoknya hari libur. Jadi gue dari luar kamar masuk ke kamar, nyalain lampu, pas ngeliat, lah ini kunci yang udah seminggu hilang bisa nongol di sini, padahal kan nggak mungkin kalau kunci itu nggak kelihatan gitu loh. Gue panggil bapak ibu gue panggil adik gue, nih kunci ada di sini nih. Wah udah heboh lah. Jadi kok bisa ya, gue juga gak tahu nih kok bisa kunci ada di sini kan, pas banget di tengah-tengah meja belajar. Itu suatu hal yang ya nggak mungkin lah, nggak mungkin nggak kelihatan gitu tuh kunci. Heboh. Ya bingung habis mau nanya sama siapa kan saat itu kan. Heboh udah. Itu kejadian pertama ya, kita anggap bukan dari si wayang itu ya, bukan dari si cepot awalnya. Nah terus ada kejadian kedua. Nah kejadian kedua ini jadi ada anaknya tetangga itu main ke rumah. Berarti gue sekitaran ya berarti ya. Ya anak tetangga main ke rumah. Itu main tadinya biasa, gue inget banget. Terus lumayan udah lama, sekitar setengah jam lah ya. Anak kecil masih umur 2-3 tahun kalau nggak salah tuh, anak perempuan. Lucu lagi, lucu-lucunya. Main, tiba-tiba tuh anak nangis. Langsung teriak, wah sesegukan gitu kan. Ya gue juga panik kan, ini anak kenapa lagi. Ada sih, ada pengasuhnya waktu itu, karena ibunya kerja ya. Ada pengasuhnya, coba ditenangin, nggak tenang juga tuh, tetap nangis. Ya udah mungkin gue sama adik gue waktu itu di rumah ya, nah nganggap udah bosen kali, pengen main yang lain. Udah kita bawa ke depan rumah. Ini anak kan kita bawa ke depan rumah. Sampai depan rumah ditanya lagi sama pengasuhnya kan, sama mbaknya tuh, Dek kenapa kok nangis, bosen ya? Ya gue juga nanya dong, emang kenapa tadi, apa digigit semut atau gimana gitu kan. Ya khawatir gue, anak tetangga. Terus tuh anak emang lagi lucu-lucunya gitu kan. Terus tuh anak ngejawab, aku takut, aku masih cadar, aku takut. Gue bilang sama adik gue, ya takut kenapa, emangnya ada yang nakut-nakutin? Kan tadi lagi bercanda aja. Gue juga nggak bercanda yang nakut-nakutin, nggak lagi main ciluk bak muka serem gitu, enggak. Lagi bercanda aja, dia kan ada mainan-mainan gitu ya, campur ada bonekanya adik gue lagi main. Aku takut katanya, bahasa cadel. Soalnya kalau ntar gue bilang atu tatut, ntar takutnya sangkain lagunya Ayu Ting Ting ya, atu tatitut gitu kan. Jadi aku takut gitu ya, bukannya Ayu Ting Ting, atu titatitut bukan ya. Aku takut katanya gitu. Lo takut kenapa, emang bonekanya nakal gitu kan. Biasa anak-anak kan diajak ngomong gitu ya, dengan enggak aku takut sama itu, aku dicubit, dia bilang.
Ya gue sama adik gue refleks, sama itu siapa, sama itu apaan, gue bilang. Coba deh, coba coba masuk. Gue bilang gitu tuh, coba masuk tunjukin yang mana sih, takut sama siapa. Dia dari depan rumah jalan sedikit, ya agak masuk rumah lah, cuman nggak sampai tempat dia tadi main. Dan dia nunjuknya ke wayang golek si Cepot. Wayang golek si Cepot itu ada dua, dia nunjuk salah satunya gitu. Jadi nggak dua-duanya nakal. Ya udah, gue bilang. Gue deg-degan tuh. Deg-degan campur berinding. Kalau dibilang lihat ya gue kan orangnya nggak terlalu yang make mata ini buat hal-hal khusus ngelihat ya, karena gue belum tahu ilmunya saat itu kan, gue cuma ngeliat sekelebatan aja gitu. Dan untuk si Capot ini emang nggak kelihatan gitu loh di mata gue. Syukurlah, gue pikir kalau kelihatan gue juga takut gitu kan. Gue takut sama itu, dia bilang. Ini si Cepot, oh ya udah ya udah ya udah, gue bilang gitu. Ya udah pulang. Ya udah capek kali, gue bilang gitu kan. Nah karena saat itu gue udah tahu bapak tukang urut itu punya kebisaan, bisa ngeliat. Ya gue panggil lah ke rumahnya saat itu kan. Gue hubungin, Pak nih minta tolong Pak, anak tetangga takut sampai minta pulang. Orang biasanya sehari-hari main di sini enggak apa namanya enggak kenapa-napa kok. Datanglah bapak tukang urut itu ke rumah. Gue ceritain tadi kejadiannya begini pak, ini si anak takut nunjukin gini. Terus dia bilang, dia lihat, oh iya bener nih, ada dari si Cepot yang ini, dia bilang. Sebenarnya bukan dari Cepotnya terus jadi tiba-tiba ada jin atau setan yang masuk ke si Cepot itu, tapi dari asal muasal kayunya, karena kan kayunya nggak tahu ya. Kita sebagai pembeli tuh nggak tahu tuh kayu diambilnya di mana. Mungkin dulu masih banyak hutan, di hutan mana diambilnya, entah kayu apa dari kuburan, kayu dari pinggir jalan atau dari mana gitu. Jadi ini dari kayunya, dia bilang. Terus akhirnya gue konsultasi sama bapak sama ibu gue kan. Ya udah deh nih, mendingan si Cepot di itu aja deh, dikasih aja deh, kalau bukan dibuang namanya, dikasih aja deh. Kasihan juga kalau ada anak tetangga main, nih baru satu, kalau besok-besok ada anak tetangga lagi yang main terus nangis, kita repot nih sama orang tuanya gitu kan. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol gitu sama bapak ibu gua sama si bapak tukang urut. Ya akhirnya kita putusin, udah deh Pak, bawa aja Pak si Ciapote ini, daripada agak bikin ribet juga lah, ditambah nanti kalau anak tetangga main malah nangis-nangis mulu. Nah di wayang golek si Cepot yang pertama ini, saat si anak nangis, gue nggak nanya masalah kunci yang dulu itu apa namanya hilang tuh selama seminggu. Gue lupa karena kan fokus sama masalah itu kan. Selang 1-2 tahun kemudian kejadian lagi tuh. Wah ini gue ngalamin, ini agak-agak serem yang ini. Gue pulang sekolah, karena gue pulang sore, adik gue belum pulang, bapak sama ibu gue belum pulang, gue bawa kunci cadangan itu kan. Gue pulang sore itu kalau nggak salah menjelang maghrib. Menjelang maghrib, kalau rumah gelap nih gue bilang kan, gue pikir gitu. Hampir maghrib lah, maghrib apa mau isya ya, pokoknya gue masih sendiri lah waktu itu. Gue buka rumah kan gelap rumah kan, nyalain lampu. Tiba-tiba gue denger suara mesin cuci nyala. Wah itu asli merinding. Suara mesin cuci tuh nyala muter, yang pembilasnya tuh. Kan mesin cucinya model 2, satu pembilas satu pengering ya. Yang pembilasnya tuh nyala tuh mesin cuci tuh. Muter gitu. Gue pikir siapa yang nyalain mesin cuci. Gue lari tuh ke belakang, gue takutnya konslet kan. Gue lari ke belakang, tuh gue lihat mesin cuci tuh muter, yang pembilasnya.
Dan yang hebatnya adalah colokannya nggak nempel ke listrik. Jadi apa tuh namanya? Ya colokan listrik kayak si mesin cuci itu nggak nempel ke stop kontak, tapi pembilasnya muter. Sampai situ gue ngeliat muter, gue merinding. Tiba-tiba di kamar mandi belakang kerannya kebuka sendiri. Ah, tuh asli merindingnya bener-bener super luar biasa, super duper ya. Rambut, bulu kuping, wah pokoknya semua badan deh merinding. Ya cobain aja deh gimana rasanya kalau merinding sampai seluruh badan tuh. Gua itu nggak sempet mikir, gue cuman abis denger suara keran kebuka, itu gue cuman teriak Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, gue lari ke kamar. Aduh, gue itu rasanya. Ya Allah, kalau suruh ingat lagi ya buat teman-teman atau sahabat mantan indigo kalau ngalamin gitu, gimana dicoba bayangin deh rasanya. Aduh, itu bener-bener yang merinding luar biasa. Gue masuk kamar, tutup pintu, atau gimana. Pokoknya gue di kamar tuh beristighfar mulu tuh. Lumayan lama tuh. Gue diem di kamar sampai gue ngedenger suara pembilasnya dari mesin cuci itu mati sendiri. Begitu muter mati selesai, gue beraniin diri deh, paling nggak kalau air nyala ya, paling nggak kan kalau air nyala kan di kamar mandi, gue nggak ngeliat gitu kan. Ya gue pastiin jalan ke belakang. Nah di situ ada kayak sekelebat dari tuh mesin cuci lari ke atas. Gue pikir, wah ada yang kabur nih, iseng amat nyalain mesin cuci, aku takutin gue pikir gitu kan. Udah tuh air kamar mandi juga mati. Nggak lama ya orang tua gue pulang, adik gue pulang, gue ceritain lah masalah itu. Awalnya masa iya, masa iya, masa iya, masa iya, ya biasa lah ya, orang nggak ngalamin sendiri kan, orang gue yang ngalamin. Kira gue bilangnya coba deh panggil bapak tukang urut itu buat mastiin kalau gue kan ngelihat tapi serabutan ya, jadi ya suka-sukanya mata gue aja ngelihatnya kayak gimana gitu. Karena emang gue nggak gue pelajarin, nggak gue dalemin sih. Udah panggil lagi, nanya lagi tuh. Pas sampai rumah si bapak tukang urut, ada apa lagi katanya. Udah gue ceritain bla 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 bla. Panjang lebar. Terus tiba-tiba tuh si cepot wayang golek yang masih ada satu itu tangannya berubah posisi sendiri. Gimana ya, jadi dari misalkan tadinya begini nih, dia bisa jadi begini gitu. Kalau jatuh kan harusnya kalau tadinya begini jatuh gitu ya, ini nggak ada begini, jadi begini. Udah langsung bilang wah, semua ngeliat tuh. Jadi tertuduh lah tuh si cepot wayang golek. Ya udah deh pak, misalkan emang harus dibawa lagi nih si cepot, udah bawa lagi aja. Dia bilang ntar Aki gimana? Ya udah nggak apa-apa, daripada ngerepotin juga gitu kan. Sudah dibawa tuh sama bapak tukang urut, dia minta izin. Ini kalau misalkan saya bawa, saya musnahkan. Ya udah nggak apa-apa pak, saya bilang, daripada ngeganggu juga. Ini isengnya udah luar biasa banget nih. Nggak tahu nih kalau habis iseng ini dia minta perhatian, iseng yang kayak gimana lagi gitu kan. Ini aja udah edisi keberapa dia iseng sebenarnya. Mungkin yang kecil-kecil lainnya kita nggak ngeh gitu loh. Ya udah dibawa sama si bapak tukang urut tadi. Ntar saya pantau dari rumah, ya gue nggak ngerti tuh pantau apaan ya, pokoknya dilihat, ya udahlah gue percaya aja gitu kan. Besok-besoknya ya gue tetap sih bapak gue tuh cocok sama dia. Jadi kalau besok-besoknya ke rumah itu
sambil ngurutin bapak gue, ya gue diurut dikit lah, suka ikut-ikutan aja. Sambil kayaknya dia mantau gitu, oh iya masih ada enggak gitu kan. Untuk mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya, jangan lupa subscribe channel Mantan Indigo.